Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Jumpa kembali dalam materi biologi. Masih di bab 2, yaitu tentang metabolisme. Kalau kemarin awal perjumpaan kita di semester 1 kelas 12, kita mempelajari di bab 1 pertumbuhan. Kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, kemudian materi berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di bab 2 kita mempelajari tentang metabolisme, seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, atau kalau kita membicarakan manusia, berarti semua reaksi kimia yang terjadi di dalam manusia. Akan tetapi nanti kita masih membahas beda lagi, karena metabolisme dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan juga anabolisme. Nah, di tugas biologi yang ketiga kita sudah membahas tentang enzim. Masih ingatkah apa itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia yang membantu percepatan reaksi. Oke, sekarang kita membahas metabolisme. Ya, ini peristiwa yang dialami bahan makanan setelah dicerna dan diserap oleh metabolisme intermediat. Nah, ini metabolisme, ada katabolisme, juga ada anabolisme. Nah, yang mempercepat laju reaksi dari katabolisme dan juga anabolisme ini adalah enzim. Baik, yang akan kita pelajari dalam materi metabolisme. Di katabolisme kita akan mempelajari yang namanya katabolisme karbohidrat, ada katabolisme lipid, dan juga katabolisme protein. Kemudian di anabolisme yang kita pelajari adalah fotosintesis dan juga kemosintesis. Akan tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang katabolisme karbohidrat. Lebih tepatnya adalah pada respirasi. Respirasi masih dibagi dua lagi, ada aerob sama anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Kalau anaerob seperti yang sudah-sudah, kalau dalam ilmu biologi ketika ada kata in atau a itu dikatakan tidak. Berarti kalau respirasi aerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Baik, kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat, atau lebih tepatnya adalah pada katabolisme. Ini yang dimaksud dengan karbohidrat. Contohnya ada nasi, ada getuk, ada kentang. Ini beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan katabolisme? Katabolisme merupakan suatu proses metabolisme yang merombak atau memecah atau menguraikan senyawa kompleks. Kompleks artinya sempurna, atau molekul kompleks atau substrat kompleks menjadi komponen-komponen penyusun dengan bantuan enzim. Nah, kemarin sudah kita bahas. Proses katabolisme membebaskan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang bisa digunakan untuk kelangsungan kegiatan sel seperti reaksi kimia, reproduksi, pertumbuhan, dan transportasi. Jadi energi yang bisa dipakai di dalam tubuh itu hanya berupa ATP, adenosin trifosfat. Nah, katabolisme atau pemecahan molekul-molekul karbohidrat dimulai saat berlangsungnya pencernaan makanan. Kita flashback kembali di materi kelas 11 tentang sistem pencernaan. Pada saat itu, molekul-molekul karbohidrat kompleks atau dalam bentuk polisakarida akan diuraikan menjadi molekul-molekul karbohidrat sederhana atau monosakarida. Proses tersebut secara enzimatis. Ya, kita makan dari mulut, dicerna, dibantu oleh enzim.
ada amilase, masuk lagi ke lambung, masuk lagi ke usus. Lah itu belum bisa dimanfaatkan. Nanti bisa dimanfaatkan kalau sudah senyawa-senyawa kimia yang sudah terserap menjadi saripati tadi itu masih harus dirubah lagi ke dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Lah, sekarang kita masuk ke respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi merupakan suatu peristiwa oksidasi biologis yang mempergunakan oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron terakhirnya. Dalam proses ini oksigen direduksi menjadi H2O atau air. Elektron dan hidrogen yang bebas awalnya ditangkap oleh NAD, nikotinamid adenosin dinukleotid, yaitu suatu substansi yang berasal dari vitamin niacin menjadi NADH2. Namun selanjutnya atom hidrogen dan elektron diberikan kepada oksigen melalui sistem transport elektron, maka diproduksi kembali menjadi NAD dan H2O. Itu yang dikatakan respirasi. Merupakan suatu peristiwa oksidasi oksigen yang mempergunakan oksigen. Tentunya kalau kita berbicara oksidasi sudah tidak asing karena kalian juga sudah mempelajari tentang kimia juga. Lah, di mana tempat terjadinya katabolisme karbohidrat atau respirasi itu? Ayo, ini satu nukleus, 2 retikulum endoplasma kasar dan halus, 3 sitoplasma cairan sel. Nah, di manakah letaknya terjadi respirasi atau katabolisme karbohidrat? Ya, letaknya adalah di sitoplasma atau cairan sel dan juga di dalam mitokondria. Masih ingat hafalan kelas 11? Mitokondria, respirasi, sel. Kita fokuskan ke dalam mitokondria karena kebanyakan nanti hasilnya di dalam mitokondria meskipun bermula dari sitoplasma. Ingat ya, kelas 11 bab 1 hafalannya tentang organel sel, mitokondria, respirasi, sel, ribosom, ribositein, ribosom, sintesis protein, dan seterusnya. Oke, kita fokuskan ke dalam mitokondria. Yaitu mitokondria, respirasi, sel. Nah, ini gambarnya mitokondria. Nah, di luar mitokondria itu yang namanya sitoplasma. Nah, ini mitokondria, di luar ini namanya sitoplasma. Baik, kembali lagi. Lah, ini mitokondria, ini sitoplasma. Respirasi aerob itu dimulai dari sitoplasma. Nah, nanti ada proses yang namanya glikolisis. Kemudian di dalam mitokondria baru ada siklus Krebs dan juga transport elektron. Baru hasilnya dikeluarkan kembali ke sitoplasma dan dipakai oleh sel yang lain atau metabolisme itu sendiri. Nah, apa yang diperlukan? Nah, sekarang kita membahas tentang karbohidrat. Karena tadi kita awal yang kita bahas adalah katabolisme karbohidrat. Tadi yang dirombak adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Komponen dasar dari karbohidrat adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang memiliki satu gugus gula dan mempunyai rasa manis.
Molekul-molekul monosakarida dapat berikatan membentuk disakarida dan polisakarida. Di artinya dua, poli artinya banyak. Ini ikatan kimia. Jadi ada monosakarida, ini satu gugus gula, dan juga bisa banyak. Sumber karbohidrat adalah padi, jagung. Ini kita sudah bahas di kelas 11 pada sistem pencernaan pada makanan. Nah, ini kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut, di sekeliling ginjal, jantung, di bawah kulit, sehingga orang dapat menjadi gemuk. Kalau yang kita makan tidak bisa dipecah sempurna atau dipecah semua karena terlalu banyak energi yang dihasilkan dan muspro atau nganggur, maka karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut. Nah, macam-macam karbohidrat ada monosakarida C6H12O6. Ini yaitu gugus gulanya 1, ada heksosa, glukosa, dan yang lainnya. Silahkan dibaca sendiri. Sifatnya manis dan mudah larut dalam air. Kemudian ada disakarida, diatnya 2, berarti 12, C12, H12, O11. Ini ada laktosa, ada sukrosa, ada maltosa. Ini kalau laktosa itu glukosa plus glukosa, 2 glukosa. Kalau sukrosa, glukosa plus fruktosa, dan seterusnya. Kemudian ada polisakarida, lebih dari 10. Nah, ada amilum, ada glikogen, gula otot, selulosa, pektin, dan yang lainnya. Ini macam-macam karbohidrat. Ini sekedar informasi atau tambahan ilmu saja. Fungsinya karbohidrat kita mengulang kembali di kelas 11. Sumber energi utama pada proses respirasi. 1 gram glukosa menghasilkan 4,1 kalori. Jadi nanti kita akan membahas 1 gram glukosa itu menghasilkan 4,1 kalori. Lah kalau yang kita makan satu hari ada beras setengah kilo, ada berapa on itu? Berapa gram glukosa? Wah, berarti berapa ribu atau berapa puluh ribu kalori. Karena terlalu banyak, maka tadi disimpan di dalam lemak perut. Merupakan bahan pembentuk senyawa kimia lain, misalnya asam lemak sebagai penyusun lemak dan yang lainnya. Bla bla bla, dibaca sendiri. Merupakan komponen penyusun gen, inti gen, dan yang lainnya. Yes. Membantu proses buang air besar. Selulosa merupakan polisakarida berserat yang sulit dicerna, tetapi dalam sisa pencernaan dapat mencegah konstipasi atau sembelit. Ini informasi tentang karbohidrat perlu dan juga perlu untuk dipahami. Nah, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Hasil pencernaan tersebut berupa monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida diserap oleh darah di jonjot usus halus. Selanjutnya melalui vena porta hepatika dibawa ke hati. Nah, fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa agar dapat diproses dalam respirasi sel. Ini mekanismenya ya. Bagaimana makanan yang kita makan melalui mulut, kemudian dicerna, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar. Lah, setelah itu masuk ke hati dan yang lainnya, baru di sini baru dapat diproses menjadi dalam proses respirasi sel. Di dalam hati, glukosa mengalami 2 kemungkinan: beredar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi sel tubuh. Jika terdapat kelebihan akan dirubah menjadi glikogen dan dengan bantuan hormon insulin. Nah, ini jika hatinya bermasalah, tidak mampu lagi mengeluarkan hormon insulin, maka glukosa akan beredar ke dalam darah. Makanya dikatakan atau disebut dengan diabetes mellitus atau kencing manis, karena darahnya mengandung glukosa. Sudah, itu sekilas informasi tentang karbohidrat, bagaimana nanti diperlukan dalam proses
pemecahan atau respirasi aerob ini. Nah, sekarang kita fokus kembali di proses pemecahan glukosa. Nah, glukosa didapat dari mana? Tadi sudah dijelaskan di awal, glukosa ini didapatkan atau glukosa merupakan karbohidrat. Nah, dari sari-sari makanan yang diserap di dalam sel ini baru dipecah ya. Ingat tahap respirasi aerob mulai dari glikolisis, daur Krebs, dan transport elektron. Glikolisis, Krebs, transport elektron. Lah, di sini ada lagi nanti dikatakan DOAP, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Ada yang menggabungkan, ada yang tidak, tapi itu juga bagian dari respirasi aerob. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu secara detail tentang bagaimana gula itu bisa dipecah, bisa dirombak sehingga menghasilkan energi dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh atau oleh sel. Itu dimulai dari glikolisis. Gliko artinya gula, lisis artinya pecah atau pemecahan, yaitu suatu proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang menghasilkan ATP serta NADH masing-masing 2. Nah, masing-masing 2 ini ya disebut dengan glikolisis. Nanti 1 molekul glukosa dirubah menjadi 2 ATP dan 2 NADH. Glikolisis dapat terjadi pada sel hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme melalui beberapa tahap atau berbagai tahap reaksi. Proses glikolisis tersebut berlangsung di dalam sitoplasma dengan bantuan beberapa enzim. Yang lain di dalam mitokondria, hanya glikolisis ini yang terjadi di dalam sitoplasma atau di luar mitokondria atau di cairan sel. Nah, ini tahapan glikolisis. Wah, banyak ya, 10 tahapan glikolisis. Wah, kelihatannya banyak. Ya memang banyak, 10. Nah, ada 3 langkah mudah untuk memahami proses glikolisis. Yang pertama adalah tahap 1, 2, 3 atau langkah 1, 2, 3 itu adalah tahap di mana memerlukan energi. Ya, ini masih membutuhkan energi. Energinya berupa apa? Energi yaitu berupa ATP, adenosin trifosfat. Ya, ingat glukosa C6H12O6 memiliki C6 atau 6 atom karbon C6. Nah, di sini pada penambahan fosfat ya, ATP trifosfat, tri artinya 3 karena dipakai dan menjadi satu reaksi di sini, akhirnya trifosfatnya menjadi ADP, adenosin difosfat. Nah, di sini sudah ketambahan 1 fosfat, gula 6 fosfat, D kaki 6. Kemudian di 2 juga sama, menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, di sini langkah ketiga juga ini tadi kuncinya memerlukan energi. Fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, langkah keempat ini kata kuncinya adalah memecah atom karbon. Di sini atomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kata kuncinya adalah memecah atom karbon, maka atom karbonnya akan dipecah menjadi 2. Masing-masing adalah 3 atom karbon bernama fosfoglisiraldehid. Ya. Lah, langkah ke-5 sampai 9, 5, 6, 7, 8, 9 ini pelepasan energi. Pelepasan energi dari NAD menjadi NADH. Ini energi yang dihasilkan. NAD menjadi NADH.
ADP atau adenosin difosfat dilepaskan lagi menjadi ATP. Karena tadi dipecah menjadi 2 atom, maka rangkaiannya pun juga ada 2. Nah, kemudian seterusnya ada 2 fosfogliserat menghasilkan air. Kemudian di sini juga menghasilkan ATP, dan sisanya 1, 2, 3 ini menghasilkan asam pirufat. Jadi satu glukosa, ini satu molekul glukosa itu menghasilkan 4 ATP. 1, 2, 3, 4 ya. Satu molekul glukosa menghasilkan 4 ATP. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini karena tadi langkah 1, 2, 3 itu memerlukan energi, maka ATP-nya yang 2 dipakai ke atas. Nah, maka sisanya adalah 2 ATP. Kemudian menghasilkan 2 NADH, 1, 2. Ini 2 NADH dan asam pirufat. Asam pirufat ini bukan hasil akhir, bukan, tapi ini hasil berupa bahan baku untuk proses berikutnya, yaitu DOAP. Nah, saya ulang lagi, satu molekul glukosa itu dapat dirubah menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Ini hasil akhir yang energi saya tandai dengan biru ini ya, 2 ATP, 2 NADH, dan asam pirufat. Nah, setelah itu, nah di sini ini tadi berupa asam pirufat atau di sitoplasma. Ini adalah mitokondria. Ini adalah mitokondria. Nah, setelah itu asam pirufat masih harus dirubah, yaitu namanya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Adalah reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif terbaru yakni dimulai dari sitoplasma menuju mitokondria. Jadi masuk ke dalam dinding atau membran mitokondria. Ini prosesnya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Nah, karena yang diurai adalah asam pirufat, nih asam pirufat ini akan dirombak, akan dipecah. Nah, langkah reaksi dekarboksilasi cukup mudah karena hanya merubah asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon menjadi asam sitrat yang memiliki 2 atom karbon dengan bantuan koenzim A. Nah, tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif ini adalah di matriks mitokondria. Hasil dekarboksilasi oksidatif yaitu 2NADH. Ini 1. Ingat tadi di dalam rangkaian glikolisis ada 2 asam pirufat. Karena masing-masing 1 asam pirufat menghasilkan NADH, kalau 2 asam pirufat menghasilkan 2 NADH dan juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Langkah berikutnya adalah siklus Krebs sudah di dalam mitokondria. Lah, siklus Krebs itu adalah tahapan ketiga yang paling banyak menghasilkan karbon dioksida. Diberi nama sesuai dengan penemunya, yakni Hans Krebs. Siklus Krebs juga disebut dengan siklus asam sitrat. Asam sitrat dari mana? Tadi dirubah dari asam pirufat menjadi asam sitrat. Jadi perubahan dari asam sitrat. Ciri siklus Krebs yakni berlangsung secara aerob atau membutuhkan oksigen. Fungsi siklus Krebs adalah menghasilkan elektron dalam jumlah
besar. Dalam satu siklus, produksi hasil dari siklus Krebs adalah 2 karbon dioksida, 3 NADH, 1 FADH, 2 dan 1 ATP. Ini dalam satu siklus. Lah tadi asam pirufat ada 2 kanan kiri, asam menghasilkan juga 2 asam sitrat kanan kiri. Lah maka di dalam siklus Krebs berarti juga terjadi 2 siklus Krebs kanan dan kiri. Nah berarti ini nanti tinggal mengalihkan 2. Nah lebih jelas kita akan pelajari tentang siklus Krebs. Lah ini asetil koenzim ini yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif asam pirufat atau asam sitrat tadi. Nah ini asam sitrat akan dirubah ini ya, sitrat. Nah ini lebih untuk mempermudah mengingat si iso ke sunat fuma oke. Nah, silakan dibaca dengan gaya atau untuk mempermudah sendiri. Ada di sini asam sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Nah, di sini asam sitrat ya, asam sitrat menghasilkan H2O dipakai lagi menjadi isositrat, menyisakan ini CO2. Lah NAD menghasilkan NADH tambah H+ juga nanti ya. Kemudian alfa ketoglutarat mengeluarkan CO2. NAD lagi dipakai menghasilkan NADH, menghasilkan ketoglutarat menghasilkan suksinil koenzim A. Nah sini ada GTP dan GDP menghasilkan ATP, adenosin dipakai menghasilkan ATP. Kemudian di sini menghasilkan suksinat, FAD atau flavin ya dipakai menjadi FADH2 menghasilkan fumarat. Kemudian air dipakai lagi menghasilkan malat, NAD dipakai lagi menyisakan atau menghasilkan NADH dan juga oksaloasetat. Nah, satu siklus Krebs ini tadi memuat glukosa, kemudian satu glukosa menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian dipakai di dekarboksilasi oksidatif asam pirufat menghasilkan 2 asam sitrat. Lah satu asam sitrat menghasilkan apa saja ini. Nah satu asam sitrat menghasilkan NAD 1, 2, 3. Kalau ada 2 asam sitrat berarti menghasilkan 6 NADH. Ada berapa ATP yang dihasilkan? Di sini ada 1 ATP energi. Berarti kalau ada 2 asam sitrat di sini, ada 2 siklus Krebs berarti menghasilkan 2 ATP. Lah di sini ada FADH. FADH di sini 1 asam sitrat menghasilkan 1 FADH. Kalau 2 asam sitrat menghasilkan 2 FADH. Ini hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP atau energi langsung, kemudian 6 NADH dan 2 FADH. Tentunya tadi ini menyisakan atau zat buangan berupa CO2 atau karbon dioksida, dan juga ada air, ada yang dibuang, ada yang ditambahkan. Makanya ketika kita melakukan respirasi atau bernapas, tarik napas panjang, masuk bersama makanan, nanti di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sel, akan terjadi proses respirasi aerob yang menyisakan karbon dioksida kembali ke darah. Kalau materi sistem pernapasan, kita cukup mudah sekali membahasnya. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida. Tapi ternyata tidak semudah itu prosesnya, lebih banyak terjadi di dalam respirasi aerob. Nah, disinilah
Disinilah terjadinya proses oksigen menghasilkan karbon dioksida. Oksigen dari mana? Dari air dan seterusnya ini ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah transport elektron. Nah, transport elektron adalah proses panen energi ATP ya, yang berasal dari NADH dan FADH yang berasal dari reaksi sebelumnya. Tahapan ini merupakan tingkat respirasi yang paling banyak menghasilkan ATP atau energi langsung atau energi yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Senyawa NADH dan FADH2 mengandung elektron H+ yang akan ditransfer keluar dari membran dalam mitokondria. Wis mari kalau sudah selesai diproses di dalam mitokondria, energi tersebut akan dikeluarkan dari mitokondria, dimanfaatkan oleh tubuh, oleh sel tadi itu ya. Selama proses transfer tersebut, elektron akan melewati serangkaian reaksi untuk membentuk ATP melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Apa itu fosforilasi oksidatif? Adalah proses menghasilkan ATP secara aerob di dalam kristal mitokondria dengan menggunakan sistem transport elektron. Pada tahap akhir ini ya, perjalanan elektron H+, maka elektron akan bereaksi dengan oksigen membentuk air. Nah, pena yang ngomong mudahnya mengingat transport elektron ini. Ingat tadi, tubuh itu tidak bisa menggunakan energi kalau tidak dalam bentuk ATP. Lah, tadi padahal di beberapa proses tidak langsung ATP yang dihasilkan, ada NADH dan juga FADH. Lah, transport elektron ini bertugas untuk memecah kembali energi yang masih dalam bentuk NADH dan FADH ke dalam ATP. Saya ulang, ATP adalah adenosin trifosfat, NADH adalah nikotinamid adenin dinukleotid, FADH2 adalah flavin adenin dinukleotid H2. Nah, ini tahapannya siklus Krebs isi ya. Di siklus Krebs menghasilkan 2 NADH, ini NADH di sini. Lah, kalau itu NADH prosesnya, maka akan menghasilkan 1, 2, 3 ATP. Kalau itu hanya flavin atau FADH, maka hanya menghasilkan 2 ATP. Yes. Oke, kita review kembali tahapan glikolisis, tempatnya di sitoplasma. Inputnya atau hasilnya adalah bahan dasarnya adalah glukosa, produknya adalah 2 ATP atau yang langsung ini ya, yang langsung 2 ATP. Kemudian juga asam pirufat, bahan baku dekarboksilasi, dan CO2, ini Na2 ya. Kemudian dekarboksilasi oksidatif matrik mitokondria, bahan dasarnya adalah 2 asam pirufat dari ini tadi glikolisis menghasilkan NADH. Kemudian siklus Krebs matrik mitokondria, asetil koenzim A menghasilkan 2 energi langsung, kemudian 6 NADH dan 2 FADH, sehingga transport elektron adalah memecah hasilnya ini tadi. Nah, 6 NADH kali 3 18, yang sini ini 1, 2, 4 sama sini berarti ya 2 tambah 2, 4 tambah 6 sama dengan 10, berarti 30. Kemudian di sini ada 2 FADH, 1 FADH sama dengan 2 ATP, maka 2 kali 2 sama dengan 4, ada 34 ATP. Nah, hasil karbohidrat adalah 4 ATP langsung, 1, 2 ATP langsung, 3
34 ATP dari transfer elektron. 34 ini dari mana? 10 NADH mulai dari glikolisis sama DOAP sama KREP dan juga 2 FADH, sehingga totalnya ada 38 energi atau ATP. Hasil akhir 38 ATP min 2 ATP 36 ATP. Loh, kok dikurangi 2 ATP dari mana? Lah sini kuncinya di sini. Glikolisis terjadi di sitoplasma atau di luar sel. Sedangkan yang lain DOAP itu menuju ke dalam ke dalam mitokondria. Maka untuk masuk satu asam pirufat membutuhkan satu energi. Padahal tadi ini ada 2 asam pirufat, maka membutuhkan 2 energi atau 2 ATP. Maka hasilnya bersih adalah hasil bersih dari respirasi aerob adalah 36 ATP atau adenosin trifosfat. Saya review kembali ya. Tahapannya dimulai dari glikolisis bertempat di sitoplasma atau cairan sel. Bahan dasar atau inputnya adalah glukosa, menghasilkan 2 ATP langsung, 2 NADH dan asam pirufat sebagai bahan baku berikutnya. Lah, dekarboksilasi membutuhkan 2 energi nanti ya, 2 energi untuk masuk ke dalam matriks mitokondria. Bahan dasarnya adalah 2 asam pirufat dari glikolisis menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 karbon dioksida buangan dan energi berupa 2 NADH. Siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Bahan dasarnya adalah 2 asetil koenzim A dari dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 energi langsung, 4 karbon dioksida buangan, 6 NADH dan 2 FADH, sehingga ditransfer elektron yang terjadi dalam membran dalam mitokondria atau krista menghasilkan 10 bahan dasarnya adalah 10 NADH dan 2 FADH menghasilkan 34 ATP. 34 ATP ini dari transfer elektron, kemudian sisanya adalah berupa air. Kalau ada pertanyaan berapa hasil akhir dari respirasi aerob, maka jawabannya adalah 36 ATP. Berapa hasil akhir dari transfer elektron? 34 ATP. Baik, itu materi pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang belum paham, silakan diputar kembali videonya. Tugas untuk kelas 12 IIS adalah menjelaskan tentang pengertian respirasi aerob dan juga bagian-bagian yang terjadi di dalam respirasi aerob. Tugas untuk kelas 12 MIA 1 adalah menjelaskan rangkaian yang terjadi dalam proses glikolisis. Saya ulang, tugas untuk kelas 12 MIA 1 adalah menjelaskan pengertian dan rangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam proses glikolisis. Tugas untuk kelas 12 MIA 2 adalah menjelaskan kembali pengertian dan rangkaian kimia yang terjadi dalam proses DOAP dan siklus Krebs. Saya ulang, tugas untuk kelas 12 MIA 2 adalah menjelaskan pengertian dan reaksi kimia tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Tugas untuk kelas 12 MIA 3 adalah
menjelaskan tentang hasil akhir dari transport elektron dan hasil akhir dari respirasi aerob. Ada 2 tugas untuk kelas 12 MIA 3. Berapa hasil akhir dari respirasi aerob dan berapa hasil dari transport elektron. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.